4201. Tangga telah muncul, yang menandakan bahwa konvensi Raja Sage akhirnya dimulai. Saat berikutnya, banyak murid berteriak dan menyerbu ke arah mereka. Si bodoh itu, di mana dia? Ini dimulai. Bai Sishi melihat sekeliling dengan cemas. Kakak, jangan khawatir, Long Chen pasti melakukan sesuatu yang penting agar dia belum bisa datang ke sini. Pada akhirnya, konvensi Raja Sage bergantung pada kekuatan untuk menang. Apakah dia datang lebih awal atau terlambat tidak masalah, selama dia tiba di sini sebelum toko tutup, kata Yu Qingxuan. Saat mereka berbicara, banyak murid sudah membanjiri tangga di sisi mereka. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya setiap ras hanya memiliki satu tangga. Di sisi yang diperuntukkan bagi umat manusia, ada banyak kultivator, dan mereka hanya bisa naik melalui satu tangga ini. Untungnya tangga ini cukup besar. Bahkan ketika jutaan ahli membanjirinya, tampaknya tidak terlalu padat. Para ahli ini memanjat dengan panik. Namun, saat mereka memulai dengan cepat, mereka dengan cepat melambat. Itu karena riak mulai muncul di atas tangga seperti air, menyebabkan kecepatannya menurun. Tiba-tiba, kerumunan di alun-alun Akademi Cakrawala Tinggi berpisah. Melihat sumber keributan, Bai Sishi dan Yu Qingxuan berteriak pada saat bersamaan. Long Chen, apa yang terjadi padamu? Pakaian Long Chen compang-camping dan masih ada darah di sana. Seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran sengit. Kemarahan Bai Sishi sepertinya hilang begitu saja saat dia memandang Long Chen dengan cemas. Saya baik-baik saja. Maaf terlambat, kata Long Chen. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah penguasa istana. Kepala istana mengangguk kembali, tidak mengatakan apapun. Saat itulah Long Chen melihat ke arah para prajurit Dragon Blood. Saat mereka saling memandang, semua mata mereka memerah. Saudara-saudara yang baik, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Di benua surga bela diri, kami menyapu semua musuh kami, menjadi legiun nomor 1 di benua ini. Hari ini, kita berdiri di tanah dunia abadi. Kita akan menghadapi jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan monster yang tak ada habisnya, tapi aku yakin prajurit Dragon Blood kita juga bisa berdiri di puncak dunia ini. Posisi legiun nomor 1 dunia abadi akan menjadi milik kita, teriak Long Chen dengan penuh semangat sambil menatap saudara-saudaranya. Untuk kita, para prajurit Dragon Blood meraung dan melepaskan niat bertarung yang menggemparkan yang bahkan membuat sang penguasa istana terharu. Kehendak mereka yang tak terkalahkan bangkit dan berbenturan dengan Tao Surgawi, bahkan menyebabkan Tao Surgawi bergidik. Bagaimanapun, para prajurit Dragon Blood telah mengikuti Long Chen sejak lama, dan setiap kesengsaraan surgawi yang mereka hadapi adalah pertarungan melawan Tao Surgawi. Karena mereka tidak pernah menyerah pada Tao Surgawi, keinginan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan para jenius surgawi biasa. Mungkin kekuatan mereka bukan yang terkuat, tapi kemauan mereka pasti lebih kuat dari siapapun. Pindah. Hari ini adalah hari reuni Dragon Blood Legion kita. Kami akan menunjukkan kepada dunia gaya pria berdarah panas di benua surga bela diri, teriak Long Chen. Long Chen melambaikan tangannya, dan para prajurit Dragon Blood segera mengikuti Long Chen ke tangga lebar itu. Para murid dari Akademi Cakrawala Tinggi dan Istana Dewa Pertempuran juga ikut menyerang. Kelompok mereka seperti naga panjang namun juga seperti pisau tajam, yang langsung mengarah ke panggung bela diri Sage King. Sial, sungguh penipu. Semua anak nakal ini telah ditipu olehnya. Tidak heran putriku akan tertipu juga, gerutu Bai Zantang saat melihat tatapan penuh semangat dari para prajurit Dragon Blood. Itu bukan disebut tipuan, tapi karisma. Itu adalah ranah tertinggi seorang komandan. Bai tua, kamu tidak akan terlalu picik hingga iri pada menantumu, kan? Wakil ketua istana tidak bisa menahan diri untuk menyela. Aku, iri padanya. Lelucon yang luar biasa. Dengan sedikit kekuatannya, aku bahkan tidak memandangnya di mataku, dengus Bai Zantang. Kami, saudara, telah bersama selama bertahun-tahun, tapi saya tidak bisa mendengarkan ini dengan hati nurani yang baik. Long Chen jelas merupakan anak muda paling luar biasa yang pernah saya lihat seumur hidup ini. Tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hal bakat, kekuatan, atau karakternya. Fakta bahwa dia mampu membuat begitu banyak ahli kuat setia padanya sudah menunjukkan betapa luar biasa dia. Bahkan jika semua itu tidak penting, fakta bahwa dia memiliki posisi dekan pada usianya. Sial, kataku, Bai tua, kamu membuatku mengatakan hal itu dengan sengaja. Anda hanya mencoba untuk pamer. Kamu sama sekali tidak meremehkan Long Chen. Wakil ketua istana tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan menatap Bai Zantang. Cih, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, dengus Bai Zantang dengan nada mencemooh. Namun, wakil kepala istana lainnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sekarang, dia mengerti bahwa saudaranya ini hanya pamer. Saat mereka berbicara, Long Chen telah memimpin semua orang ke tangga, tempat sekelompok orang berkumpul, menunggunya. Orang-orang ini berdiri kokoh di tempatnya, namun ketika melihat Long Chen, mereka semua membungkuk kepadanya secara serempak.
Mereka adalah murid Starry River Sekte. 8 juta murid telah menunggunya selama ini. Ketika para pakar akademi melihat ini, mereka terkejut. Sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak tahu bahwa Long Chen memiliki hubungan dengan Sekte Sungai Berbintang. Oleh karena itu, saat melihat 8 juta murid Sekte Sungai Berbintang membungkuk padanya, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Harus diketahui bahwa saat ini, Sekte Sungai Berbintang telah mengumpulkan kelompok murid terbesar di alam Immortal King dari umat manusia, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Melihat adegan ini, Ibu Bai Sishi dan Ibu Bai Xiaole tersenyum bangga. Diakui oleh banyak orang, Long Chen bisa dikatakan layak untuk Bai Sishi. Penglihatan Bai Sishi juga bisa disebut luar biasa. Sebagai ibunya, mereka senang dan bangga padanya. Bai Zantang masih memasang ekspresi menghina di wajahnya, tetapi siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa ekspresi ini palsu. Para murid Sekte Sungai Berbintang mengikuti di belakang Long Chen begitu dia lewat. Mereka tampaknya telah mencapai titik di mana mereka hanya mengikutinya secara membabi buta, menyebabkan banyak orang melirik ke arah mereka. Apa pentingnya angka? Itu tidak lebih dari sekelompok rakyat jelata, ejek seseorang dari pinggir lapangan tepat saat Long Chen dan yang lainnya menginjakkan kaki ke tangga. Long Chen menoleh untuk melihat dan tatapannya langsung berubah dingin. Pembicaranya adalah sekelompok murid berjubah ungu, dipimpin oleh seorang pria dan wanita muda yang ditemui Long Chen. Mereka adalah keluarga Su dari ras darah Valet. Cibiran itu datang dari gadis bernama Su Xin Saat melihatnya, Bai Xiaole sangat marah, dan niat membunuh yang sedingin es bersinar di matanya. Dia ingat dengan jelas pertemuan mereka sebelumnya ketika dia secara paksa mengambil rubah ekor 9 mata Valet, hampir menyebabkan dia kehilangan matanya untuk mendapatkannya kembali. Permusuhan yang berkepanjangan ini belum hilang dari ingatannya. Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan mengirimmu berangkat sekarang juga. Long Chen juga ingat permusuhan ini. Jika bukan karena mereka berdua berasal dari ras darah Valet, dia sudah lama membunuhnya. Oleh karena itu, agar dia benar-benar memprovokasi dia lagi, kemarahannya langsung meningkat. 4202. Keluarga Su dari ras darah Valet hanya terdiri dari 20.000 orang, namun masing-masing dari mereka adalah elit di antara para elit. Diselimuti aura Ki ungu, mereka memancarkan kehadiran yang luar biasa. Kelompok mereka berada tepat di samping Long Chen dan yang lainnya. Melihat mereka datang dalam jumlah yang sangat mencengangkan, Su Xin merasa tidak senang dan langsung mengejek mereka. Adapun tanggapan Long Chen, justru memperburuk konflik. Bagaimanapun, Long Chen sudah lama bertekad untuk membunuh wanita menjijikkan ini. Untuk beberapa alasan, Long Chen mendapati dirinya semakin merasa jijik dengan keluarga Su. Perasaan menjijikkan itu tampaknya tidak murni berasal dari Su Xin yang melukai Bai Xiaole, melainkan dari dalam jiwanya atau mungkin darahnya. Kata-kata yang besar, apakah Anda pikir Anda bisa menindas keluarga Su hanya karena Anda punya nomor? Kamu terlalu naif. Kenapa kalian tidak mendatangiku bersama-sama? Aku, Su Yifeng, akan menghadapi kalian semua sekaligus, ejek pria di samping Su Xin. Pria ini bernama Su Yifeng, dan dia bahkan lebih sombong daripada Su Xin. Dia langsung menunjuk ke arah Long Chen dan yang lainnya, matanya penuh penghinaan. Provokasi ini memicu kemarahan yang membara dalam diri setiap orang, menyebabkan Guoran dan anggota kelompok lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun, permusuhan baru ini ditimpakan pada dendam sebelumnya sebelum sempat diselesaikan. Apakah mereka mengira mereka mudah ditindas? Berani memprovokasi bosku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Lingkungan sekitar menjadi sedikit cerah, ketika seorang pria berotot besar berjalan mendekat dengan tombak di punggungnya. Tidak ada sehelai rambut pun yang tumbuh di kepalanya yang mandul. Itu mengkilap, memantulkan sinar matahari dengan kuat. Bahkan dengan banyak ahli di sekitarnya, dia tetap menonjol seperti biasanya. Bos Guyang. Para prajurit Dragon Blood bersorak ketika mereka melihat pria botak ini. Itu adalah Guyang. Guyang saat ini bahkan lebih berotot daripada saat dia berada di 3000 dunia, dan dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi juga. Terlebih lagi, kidarahnya seperti gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja. Ada tato tanda di seluruh leher, wajah, dan lengannya. Pada dasarnya, setiap bagian kulitnya yang mereka lihat ditutupi dengan rune yang mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Guyang seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Begitu dia muncul, aura ledakannya mencekik orang-orang di sekitarnya. Bos, serahkan orang ini padaku. Izinkan saya memberi semangat kepada saudara-saudara kita, kata Guyang. Guyang, itu salah. Anda kapten pertama. Kamu harus menolaknya dengan sopan dan membiarkan saudara-saudaramu menangani masalah seperti itu. Semburan tawa terdengar seperti guntur ketika dua sosok berjalan mendekat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, riak-riak muncul di tanah, bergemuruh dengan kekuatan bumi. Keduanya adalah Li Qi dan Song Mingyuan.
Mereka juga datang saat ini. Sama seperti Guyang, wajah, leher, dan lengan mereka dicap dengan tanda. Melihat mereka tiba, Long Chen dan yang lainnya sangat senang. Mereka akhirnya bertemu lagi. Yang mengejutkan, Long Chen dapat merasakan bahwa tanda di tubuh mereka memiliki rasa karakter abadi Jiuli yang asli. Mereka jelas mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Salam, bos. Mereka menangkupkan tinju mereka ke Long Chen pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka bertiga saling bertukar pandang dan tertawa. Setidaknya, perasaan persaudaraan di antara mereka masih begitu kuat. Long Chen juga tertawa. Saudara tidak perlu bersikap sopan. Hari ini adalah reuni Dragon Blood Legion kita. Saatnya membiarkan nama kita bergema di 9 langit dan 10 negeri. Hahaha. Guyang, Li Qi, dan Song Mingyuan tertawa heroik, merasa seperti mereka telah kembali ke masa kejayaan mereka di benua surga bela diri. Bos, bukankah tidak sopan mengatakan bahwa ini adalah reuni padahal saya belum sampai di sana? Saat itu, seseorang muncul dengan pedang di punggungnya. Dia tidak memiliki sedikit pun aura seorang kultivator pada dirinya, namun hanya dengan menatapnya saja sudah membuat getaran menjalar ke dalam hati dan jiwa orang-orang yang melihatnya. Sepertinya dia adalah pedang yang berjalan, dan siapapun yang berani mendekatinya akan terpotong jiwanya oleh ketajamannya. Hahaha, Si Feng, kali ini, kamu yang terakhir tiba, tertawa Guyang. Bukankah itu sangat normal? Kapten pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat semuanya ada di sini. Tiba di urutan keempat adalah mengikuti perintah, tertawa Yue Zifeng. Sial, kamu tahu cara bercanda sekarang. Hahaha, Guyang dan yang lainnya tertawa. Bagi Yue Zifeng, bercanda dengan cara ini terasa sama menakjubkannya dengan menyaksikan matahari terbit di barat. Namun, aku masih merasa kamu terlihat sedikit lebih baik saat kamu tidak tertawa, kekeh Guoran. Yue Zifeng tidak marah saat mendengar ini. Dia baru saja datang ke sisi Long Chen dan menangkupkan tinjunya. Bos, kali ini, ayo kita bunuh sampai langit terbalik. Bagus. Hari ini, kami mengumumkan kebangkitan Dragon Blood Legion ke-9 langit dan 10 negeri. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita. Long Chen juga terpengaruh oleh emosi mereka. Sebelumnya, dia berpikir untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Tapi sekarang, rasanya seperti dia telah kembali ke masa kejayaannya di benua surga bela diri. Long Chen yang tak kenal takut telah kembali. Mereka baru saja bertemu satu sama lain di 3000 dunia. Tapi sekarang, saat mereka benar-benar bersatu kembali, mereka bersumpah untuk menjungkirbalikkan dunia ini. Kegembiraan mereka saat bersatu kembali begitu besar hingga membuat mereka sejenak melupakan provokasi keluarga Su. Sekelompok rakyat jelata juga berani melontarkan kata-kata sebesar itu. Sungguh menggelikan. Anda bisa menyombongkan diri sampai Anda mengguncang langit, tetapi apakah Anda berani bertarung? Sudah lama sejak aku menumpahkan darah. Tanganku gatal karenanya, ejek Su Yifeng dengan nada meremehkan. Su Yifeng marah. Sebagai seorang jenius surgawi puncak dari keluarga Su, dia memiliki darah ungu paling murni di generasinya. Faktanya, kemurnian garis keturunannya hampir menurun ke kondisi leluhur. Kali ini, keluarga Su memandang gelar Raja Sage sebagai suatu keharusan. Namun untuk mengklaim gelar ini, mereka harus bersiap mengalahkan ahli dari berbagai faksi, dan Su Yifeng harus menempuh jalan yang dilapisi tulang. Sebenarnya, dalam perjalanan menuju bidang bintang ini, Su Yifeng dan Su Xin telah membunuh banyak ahli. Hasilnya, murid-murid keluarga Su sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Sebenarnya, setibanya mereka di prefektur Sage King, mereka menahan diri. Jika tidak, ketika Su Xin mengarahkan pandangannya pada rubah ekor 9 mata valet, mereka akan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Karena itu yang terjadi, ketika Long Chen dan yang lainnya memandang mereka hanya sebagai udara kosong, mereka sangat marah. Tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini. Baru kemudian Long Chen dan yang lainnya ingat bahwa ada keluarga Su yang harus dihadapi. Long Chen kembali ke mereka. Pada saat yang sama, Luo Bing dan Luo Ning menjadi sedikit gugup. Sebenarnya, mereka masih berharap kedua belah pihak bisa akur. Bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari ras darah valet. Tidak perlu saling membantai karena masalah sepele seperti itu. Namun, keluarga Su terus memprovokasi mereka berkali-kali, jadi mereka juga memahami perasaan Long Chen. Meski diliputi kekhawatiran, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kalian pengkhianat ras darah valet? Tanya Long Chen tiba-tiba. Pertanyaan ini membuat Luo Bing dan Luo Ning terkejut. Adapun pakar keluarga Su, semua ekspresi mereka berubah ketika mendengar pertanyaan ini. Senjata segera ditarik, dan niat membunuh yang jahat muncul dari barisan mereka. 4203. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama ada di benak Long Chen. Long Chen juga memiliki darah ungu yang mengalir di dalam tubuhnya, jadi menurut alasannya, dia seharusnya merasa lebih dekat dengan orang-orang dengan darah ungu. Di keluarga Luo, Long Chen bisa merasakan panggilan garis keturunan yang dekat. Di sisi lain,
Long Chen hanya merasa jijik terhadap keluarga Su. Long Chen tidak punya bukti, tapi itu tidak menghentikannya untuk berani menebak. Akibatnya, para ahli keluarga Su menjadi marah. Menurutmu siapa yang menghujat ras darah violetku? Hadapi kematianmu. Valet Qi keluar dari Su Yifeng saat dia bersiap untuk menyerang. Long Chen, konvensi Raja Sage akan segera dimulai, tapi kamu masih bosan hingga menimbulkan masalah di sini. Mengikuti suara cantik itu, seorang wanita dengan gaun warna-warni melayang seperti awan. Itu adalah Jiang Fengfei, dan di belakangnya ada ratusan ribu murid klan Jiang. Adapun mereka yang bisa berdiri berdampingan dengannya, sebenarnya ada 3 orang. Aura mereka berada pada level yang sama dengannya. Feng Fei dipandang baik oleh klan Jiang karena kekuatannya yang menakjubkan. Dengan demikian, dia jelas merupakan eksistensi puncak di antara para jenius surgawi tertinggi. Setibanya dia, Feng Fei bahkan tidak melihat keluarga Su. Faktanya, dia bahkan tidak melihat ke arah Su Yifeng dan hanya menyapa Long Chen dengan senyuman tipis. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Kamu tahu, aku tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, orang lainlah yang mencari masalah untukku. Haha, kamu harus cepat. Keluhan pribadi apapun yang Anda miliki dapat diselesaikan di panggung bela diri. Jika Anda bertarung di sini, pihak luar akan ikut campur, dan akan sulit untuk melakukan pertarungan yang menentukan. Mengapa membuang-buang waktu? Jika Anda gagal mencapai tujuan tepat waktu dan ditolak di luar panggung bela diri, itu akan sangat disayangkan. Saya sudah menantikan penampilan Anda selama ini, kata Feng Fei penuh harap. Siapa kamu? Melihat Feng Fei menyapa Long Chen dengan hangat, Bai Sixi dengan dingin bertanya siapa dia. Feng Fei tersenyum tipis melihat ekspresi waspada Bai Sixi. Saya adalah kenalan lama Long Chen. Apakah dia tidak memberitahumu tentang aku? Hei, jangan bicara omong kosong. Melihat ekspresi Bai Sixi, Long Chen buru-buru memanggil. Feng Fei ini sedang mencoba menjebaknya. Hahaha. Feng Fei tertawa. Menutup mulutnya saat dia tertawa, dia berkata, siapa yang mengira bahwa pahlawan tak tertandingi dari benua surga bela diri, yang masih tak tertandingi di dunia abadi, akan memiliki sisi seperti itu. Hahaha. Long Chen, siapa dia? Tuntut Bai Sixi. Dia merasa tidak nyaman dengan tindakan Feng Fei. Dia merasa terprovokasi. Hal ini bisa berakibat fatal. Long Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu karena dia dan Feng Fei tidak memiliki hubungan sama sekali. Tapi jika dia menjelaskannya seperti ini, Bai Sixi akan merasa dia menyembunyikan sesuatu. Menikmati suasana tegang, Feng Fei sebenarnya mengedipkan mata pada Long Chen. Setelah itu, dia pergi, melewati Long Chen dan orang-orang keluarga Su. Long Chen, siapa dia? Kenapa kamu begitu gugup saat berada di dekatnya, desak Bai Sixi. Kecemburuan adalah sifat umum di kalangan wanita, dan Bai Sixi sangat waspada terhadap kecantikan Feng Fei yang tak tertandingi. Long Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sixi, wanita ini mencoba membuat Long Chen mendapat masalah hanya untuk membuatmu menekan Long Chen seperti ini. Jangan tertipu, kata Yu Qingxuan sambil tersenyum. Mendengar ini, Long Chen ingin sekali mencium Yu Qingxuan. Pada akhirnya, Yu Qingxuan lah yang lebih bijaksana. Adapun Bai Sixi, dia tampak cerdas tetapi sebenarnya sangat naif. Aku tidak jatuh cinta pada apapun, oke. Bai Sixi mengangkat hidungnya dan membuang muka. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah dia mengenalmu dari dunia fana? Long Chen hampir tersandung. Ketika emosi menguasai wanita, mereka bisa bertindak sangat bodoh. Yu Qingxuan adalah orang yang tersenyum dan menyeret Bai Sixi pergi, berbisik di telinganya. Melalui campur tangan Feng Fei, niat membunuh Long Chen sebagian besar telah memudar. Seperti yang dikatakan Feng Fei, menyerang orang di sini tidak terlalu efektif. Mengingat orang-orang tua keluarga Su hadir, kecuali Long Chen bisa membunuh semua murid dalam satu gerakan, orang-orang tua itu kemungkinan akan turun tangan. Dia juga tahu bahwa tindakan ini tidak realistis. Ayo pergi. Long Chen mengabaikan orang-orang keluarga Su dan mulai menaiki tangga. Meskipun dia masih tidak yakin apakah mereka adalah pengkhianat ras darah Valet, itu tidak masalah. Jika mereka berani memprovokasi dia akan membantai mereka semua. Jadi kamu mengakui bahwa kamu seorang pengecut, ejek seorang ahli keluarga Su. Long Chen mengabaikan mereka, sementara Gu Yang dan yang lainnya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka mulai mengobrol dan berjalan menaiki tangga. Sayang sekali, sedikit saja. Tuan istana menghela nafas dengan menyesal. Melihat kekecewaannya, Bai Zantang dan wakil ketua istana lainnya saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa penguasa istana berharap Long Chen akan menyerang sehingga dia punya alasan untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, Long Chen tidak tahu tentang kehausan tuan istana ini. Dia baru saja menaiki tangga bersama Gu Yang dan yang lainnya. Begitu mereka sampai di tangga, seperti yang diharapkan Long Chen, sebuah formasi memberikan tekanan pada mereka.
Namun, tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi Long Chen dan yang lainnya. Long Chen bertanya kepada saudara-saudaranya dan menemukan bahwa Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan dibawa ke sini oleh tuan mereka. Selain itu, warisan mereka kuno, dan mereka juga memiliki karakter totem abadi mereka sendiri. Anehnya, cara mereka berkultivasi hampir sama. Dengan bantuan tuan mereka, mereka secara langsung mencap karakter abadi ke tubuh mereka. Dengan cara ini, bahkan ketika konvensi Raja Sage berakhir, mereka akan dapat terus memahami karakter-karakter tersebut seiring berjalannya waktu. Meski tatonya terlihat agak jelek, namun sangat membantu masa depan mereka. Menurut apa yang mereka ketahui, setelah memahami karakter-karakter ini, mereka akan tertulis di garis keturunan mereka. Tampaknya, tuan mereka telah bekerja keras untuk melakukan hal ini bagi mereka. Faktanya, para master bahkan telah mengorbankan sebagian umur panjang mereka untuk menciptakan kesempatan ini bagi mereka. Di sisi lain, Yue Zifeng berbeda dari mereka bertiga. Tanah warisannya adalah gundukan pedang, dan semua kultivator pedang dapat memperoleh pemahaman darinya. Namun ketika mereka bertanya apa yang diperoleh Yue Zifeng darinya, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Beberapa saat setelah Long Chen dan yang lainnya mulai mendaki, panggung bela diri tiba-tiba muncul dari tanah. Air laut menyembur keluar dari 4 sisi panggung bela diri. Air terjun biru tua muncul, membentuk penghalang air raksasa yang menutupi panggung bela diri. Sekarang, panggung bela diri telah sepenuhnya terpisah dari daratan. Ekspresi Long Chen sedikit berubah ketika layar air biru ini muncul. Merasakan perubahan itu, Bai Sishi bertanya, "Ada apa?" "Aku punya firasat buruk." Tatapan Long Chen menajam saat dia melihat kanopi biru. 4204. "Bos, ada apa? Ada apa?" Gu Yang dan yang lainnya memperlakukan firasat Long Chen dengan serius. Mereka sangat jelas melihat betapa tajamnya persepsi spiritual Long Chen. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, itu mungkin berarti sesuatu yang besar akan terjadi. "Saya tidak yakin. Bagaimanapun, suatu bahaya sedang mendekat secara diam-diam. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini milikmu." Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting. Tombak terwujud di tangan Long Chen. Saat Gu Yang melihat tombak itu, matanya langsung bersinar. "Bos, apakah ini untukku?" Harus diketahui bahwa tombak Gu Yang saat ini hanyalah item suci domain dunia, dan itu hanya sedikit di atas rata-rata di antara item suci domain dunia. Karena kekuatan Gu Yang terus berkembang, dia sudah lama ingin mengganti tombaknya. Namun dia belum pernah menemukan senjata yang lebih cocok. Kali ini, setelah pencitraan karakter abadi Jiuli, kekuatan Gu Yang telah meningkat pesat, menyebabkan tombaknya saat ini gagal memenuhi tuntutannya. Adapun tombak di tangan Long Chen, Gu Yang langsung merasakan fluktuasi yang mengerikan dan merasakan niat bertarung yang meluap-luap. Itu benar-benar membentuk resonansi dengannya. "Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Saya mempercayakannya kepada Anda, jadi Anda harus memperlakukannya dengan baik. Mulai hari ini, itu adalah rekan hidup dan matimu." Long Chen dengan sungguh-sungguh menyerahkan tombak itu kepada Gu Yang dengan kedua tangannya. Gu Yang juga mengulurkan tangannya dan menerimanya dengan hormat. Saat dia menyentuhnya, tombak itu bergemuruh, dan tanda di tubuh Gu Yang berangsur-angsur menyala. Kidarah Gu Yang sepertinya hampir meletus seperti gunung berapi, memancarkan fluktuasi yang kuat. Begitu saja, Gu Yang benar-benar membentuk resonansi spiritual dengan tombak ini, roh bendanya tertarik oleh jiwanya. Ketika dia menggenggam tombak ini di tangannya, dia bahkan merasa seolah itu adalah darah dan dagingnya. "Bos, jangan khawatir, saya tidak akan gagal." Gu Yang mengepalkan tombaknya dengan penuh semangat. Tombak itu secara otomatis terbang ke belakang Gu Yang. Adapun tombak asli di punggungnya, langsung hancur di depan tombak yang mendominasi ini. Saat tombak ini ditaruh di punggung Gu Yang, dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, memberikan perasaan menyatu dengan tombak. Fluktuasi mereka perlahan menyatu. Long Chen sangat senang dengan penemuan ini. Tombak ini diambil dari mayat Great Desolate Winged Devil. Pada saat itu, ia telah bertekad untuk mati bersama iblis bersayap. Namun, sekarang ia kembali menunjukkan kekuatan senjata surgawi abadi, niat bertarungnya terpicu. Dengan tombak ini, kekuatan Gu Yang akan meningkat dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Sayangnya, Long Chen tidak memiliki senjata yang cocok untuk Li Qi dan Song Mingyuan. Bagaimanapun, senjata surgawi yang abadi tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Beberapa hal yang dia miliki sudah diberikan kepada Xia Chen dan Guo Ran untuk dipelajari. Long Chen menepuk bahu Gu Yang. Setelah mempercayakan tombak ini padanya, Long Chen merasa nyaman. Long Chen kemudian menoleh ke belakang dan melihat Mu Qingyun menunjukkan ekspresi tertentu di wajahnya. Melihat ini, Long Chen sepertinya memahami sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke Yue Zifeng. "Zifeng, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Mu Qingyun." Long Chen memberi isyarat kepada Mu Qingyun, yang kemudian dengan malu-malu berjalan ke depan dan membungkuk pada Yue Zifeng. Qingyun menyapa senior. Yue Zifeng mengangguk padanya.
Pedang Daomu telah melewati gerbang. Namun, apa yang Anda pelajari hanyalah salinan dari orang lain. Anda tidak memiliki teknik sendiri. Tanpa pemahaman Anda sendiri, ada dua masalah. Yang pertama adalah berjalan ke depan akan sangat sulit, dan yang lainnya adalah akan lebih sulit lagi untuk berjalan jauh. Terima kasih banyak atas petunjuk senior. Mu Qingyun sekali lagi membungkuk pada Yue Zifeng, bersemangat dengan petunjuk ini. Qingyun, Zifeng adalah ahli pedang Dao. Kamu harus belajar sebanyak mungkin darinya, kata Long Chen sambil tersenyum. Mendengar itu, Yue Zifeng terkejut dan berkata, kamu telah berhasil melewati pintu masuk, jadi selama kamu dapat menentukan jalanmu sendiri dan memahami dao pedangmu sendiri, kamu seharusnya tidak mempunyai banyak masalah. Anda bisa mengikuti saya. Terima kasih banyak, senior. Mu Qingyun sangat gembira. Yu Qingxuan dan Bai Sishi saling bertukar pandang, masing-masing melihat hal yang sama di mata satu sama lain. Tampaknya Long Chen berperan sebagai mak comblang. Namun, keduanya sepertinya tidak bereaksi seperti itu. Daripada menjalin hubungan romantis, mereka lebih terlihat seperti seorang guru dan murid. Mu Qingyun masih memiliki senyum gembira di wajahnya, dan dia mulai mengikuti tepat di belakang Yue Zifeng. Ayo pergi, Long Chen memimpin ke depan. Karena berhenti sejenak, orang lain menyerbu melewati mereka. Mereka sekarang berada di kelompok terakhir yang menaiki tangga. Tangga itu membentang tanpa henti, dan tekanan semakin meningkat di setiap langkah, membuat pendakian mereka semakin sulit. Bahkan para ahli puncak terpaksa melambat setelah mencapai titik tengah, dan masih ada jalan panjang di depan mereka. Long Chen mengawasi layar biru saat dia berjalan. Ia menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, layar ini menjadi semakin tebal. Selain itu, fluktuasi aneh berkumpul di atap. Setelah beberapa jam, Long Chen dan yang lainnya masih mendaki dengan lancar. Ketika tekanan bertambah, banyak orang lain yang mulai merasa lelah dan terpaksa melambat. Long Chen dan yang lainnya kemudian melesat melewati orang-orang itu, mencapai titik tengah kelompok. Long Chen dan teman-temannya tidak merasa lelah sama sekali. Lagi pula, para prajurit Dragon Blood telah mengalami lebih dari sekedar tekanan kecil ini. Murid-murid Sekte Sungai Berbintang juga luar biasa, dan tidak satu pun dari mereka yang melambat. Para murid akademilah yang mulai merasakan tekanan. Ada yang terengah-engah dan berkeringat, namun para murid Istana Dewa Pertempuran masih dalam kondisi prima seolah-olah mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Saat mereka melanjutkan pendakian, tiba-tiba seseorang yang mereka lewati terbatuk-batuk darah. Kekuatan orang ini hanya rata-rata, tapi dia terlalu kompetitif untuk memperlambatnya. Akibatnya, dia memaksakan diri terlalu keras. Saat dia batuk darah, ekspresi Long Chen berubah. Dia melihat darah itu menghilang secara misterius begitu jatuh di tangga, seolah-olah diserap oleh suatu kekuatan. Long Chen mendongak. Dia menemukan bahwa layar biru telah memperoleh beberapa tanda berwarna darah. Mungkinkah? Long Chen terkejut, dan perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa melanjutkan, Anda harus istirahat sebentar. Jangan memaksakan diri terlalu keras, saran orang lain dengan ramah. Saya tidak bisa mati dalam uji coba ini. Saya pasti akan menggali potensi saya di sini. Orang itu mengatupkan giginya dan terus mendorong dirinya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mendorong dan menaiki 10 langkah sekaligus. Namun, sesuatu yang aneh kemudian terjadi dan membuat ngeri semua orang. Boom! Tiba-tiba, tubuh orang itu meledak, berubah menjadi kabut darah yang kemudian diserap oleh energi tak kasat mata. Keberadaan orang itu telah hilang. Ini, ekspresi banyak orang berubah. Mereka akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. 4205. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sedang dalam uji coba Sage King. Panggung bela diri belum diaktifkan. Bagaimana seseorang bisa mati di sini? Dulu, jika kamu tersingkir, bukankah kamu akan dipindahkan? Bagaimana bisa seseorang mati seperti ini? Teriakan ketakutan karena tidak percaya terdengar. Saya tidak akan berpartisipasi dalam konvensi Sage King ini. Boom! Satu orang berbalik dan berlari menuruni tangga, hanya untuk menabrak dinding yang tak terlihat. Dia kemudian meledak bersama senjatanya, berubah menjadi kabut darah. Pada saat itu, banyak ahli di tangga dan mereka yang menonton terkejut. Mengapa konvensi Sage King ini berbeda dari semua konvensi Sage King sebelumnya? Terlebih lagi, bukan hanya pihak umat manusia yang menghadapi masalah ini. Jalur lain juga mengalami masalah serupa. Korban bermunculan di antara mereka yang lemah. Setelah orang-orang ini meninggal, darah mereka diserap oleh suatu kekuatan misterius. Akibatnya, tanda berwarna darah di layar biru semakin dalam, seolah-olah darah terserap olehnya. Apa yang sedang terjadi? Kapan hukum konvensi Sage King menjadi begitu kejam? Yang lemah yang tersapu hanya bisa mati. Seseorang meraung kaget dan marah. Namun, tidak ada yang menjawab karena semua orang menatap panggung bela diri dengan kaget. Pada saat ini,
wajah Ibu Bai Sishi dan Bai Xiaolei menjadi gelap. Dekan mengatakan bahwa konvensi Raja Sage generasi ini terjadi dengan sangat aneh. Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu dan tidak mengatakannya, tanya Ibu Bai Sishi. Dekan ikut bersama mereka tetapi kemudian segera pergi. Dia hanya mengatakan kepada semua orang untuk berhati-hati saat menonton konvensi Sage King generasi ini, tidak lebih. Adegan ini membuat Ibu Bai Sishi diliputi kekhawatiran. Tapi panggung bela diri sudah tertutup, dan mereka tidak bisa menyelamatkan Long Chen dan yang lainnya lagi. Faksi-faksi lain juga tak berdaya. Jika mereka yang tersingkir dibunuh oleh hukum di sini, berapa banyak orang yang bisa bertahan dalam tahap perang ini? Berapa banyak yang akan mati? Orang-orang ini tidak bisa duduk diam. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mendekati penghalang biru yang sangat besar itu. Boom! Divine Venerate bawaan melepaskan seberkas cahaya surgawi ke penghalang itu. Saat sinar cahaya menghantam penghalang biru, itu hancur seperti telur yang dilempar ke tembok kota. Sementara itu, penghalang itu bahkan tidak bergeming. Serangan kekuatan penuh dari Heaven Venerate bawaan tampak tidak berarti di depannya. Setelah menyaksikan ini, hati banyak orang tenggelam. Meskipun beberapa orang menganggap diri mereka lebih kuat daripada Heaven Venerate bawaan ini, pada akhirnya, kekuatan mereka juga terbatas. Jika serangan kekuatan penuhnya tidak menghasilkan apa-apa, maka mereka juga tidak akan mampu mengguncang formasi ini. Dengan kata lain, selain menonton, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Generasi senior di luar panik, tetapi para murid di dalam bahkan lebih ketakutan. Bagaimana ini panggung bela diri? Ini jelas merupakan jebakan untuk membunuh kita semua. Sebuah jebakan. Ketika Long Chen mendengar teriakan acak orang ini, hatinya tersentak kaget. Dia kemudian melihat ke arah penghalang yang mengelilingi panggung bela diri, menyipitkan matanya karena curiga. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Guoran. Jangan terlalu cepat, dan jangan menyebar. Jika yang lemah dan yang kuat bergabung, tekanan di sini tidak akan meningkat. Kita bisa melawannya bersama-sama, kata Long Chen. Dengan ini, para prajurit Dragon Blood, murid-murid Istana Dewa Pertempuran, dan bahkan para ahli dari Sekte Sungai Berbintang segera mulai bekerja. Anggota yang lebih kuat akan berpihak pada anggota yang lebih lemah. Seperti yang Long Chen katakan, dengan dukungan mereka, tekanan pada pihak yang lemah langsung berkurang. Melihat ini, banyak murid lain yang merasa iri, mata mereka hampir memohon. Namun mereka tidak berani membuka mulut. Jika kamu tidak mau mengambil risiko, kamu bisa ikut dengan kami, mengumumkan Long Chen setelah melihat penampilan itu. Orang-orang ini tidak begitu tangguh, dan orang-orang yang benar-benar kuat biasanya menolak membiarkan mereka memanfaatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Long Chen, orang-orang itu langsung dipenuhi rasa terima kasih. Akibatnya, puluhan juta murid mengalir menuju sisi Long Chen, bercampur dengan kelompok Long Chen. Tekanan pada mereka sebagian besar telah berkurang. Untuk menstabilkan keadaan, Long Chen tidak segera maju. Dia menunggu beberapa murid di belakang, mengetahui bahwa begitu mereka pergi, murid-murid yang lebih lemah akan mati. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan hal itu terjadi. Aksi ini menuai reaksi beragam dari penonton. Beberapa memujinya, dan beberapa mengejeknya. Beberapa orang memandangnya sebagai seorang pahlawan, seorang bangsawan yang membantu yang lemah, sementara beberapa orang memandangnya sebagai orang yang terlalu berhati lembut untuk mencapai sesuatu yang besar, menyia-nyiakan kekuatan yang kuat. Jika anggota yang kuat tidak cukup kuat untuk mencapai akhir karena diseret oleh semua anggota yang lemah, mereka semua akan mati. Menurut mereka, tindakannya merupakan puncak kebodohan. Dalam umat manusia saja, berbagai penilaian atas tindakan Long Chen muncul. Mereka yang berbeda pendapat bahkan terlibat dalam perselisihan sengit, bahkan ada yang hampir bertengkar karena saling melontarkan makian dan cibiran. Namun, orang-orang di dalam formasi tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Mereka bahkan tidak bisa mendengarnya. Sebenarnya Long Chen bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain, namun sebagai anggota umat manusia, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan mereka mati. Mengenai apa yang orang lain pikirkan tentang dia, dia benar-benar tidak peduli. Dia hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Pendapat orang lain adalah omong kosong baginya. Long Chen terus memimpin. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar tekanannya. Tapi itu masih dalam batas yang bisa ditanggung semua orang. Pendakian mereka semakin lambat, dan mereka berada di kelompok terakhir umat manusia. Semakin banyak orang yang bergabung dengan barisan mereka, kelompok mereka terus berkembang. Ketika mereka mencapai bagian akhir dari bagian tengah, jumlah mereka membengkak menjadi lebih dari 80 juta murid. Di antara mereka, banyak yang bercelana sutra, orang-orang yang diberkati dengan bakat dan latar belakang tetapi menolak bekerja keras dalam kultivasi. Pendekatan yang longgar ini mengakibatkan fondasi mereka menjadi tidak stabil, dan meskipun aura mereka mungkin kuat, itu pada dasarnya hanyalah sebuah fasad. Mereka pada dasarnya hidup dalam mimpi mereka sendiri, berpikir bahwa mereka adalah ahli terbaik.
Namun di hadapan hukum di sini, hal tersebut dipukul mundur menjadi kenyataan. Selain memiliki status yang dapat membuat orang lain terpesona, mereka tidak memiliki kelebihan lain. Jika bukan karena Long Chen menerima mereka, mereka pada akhirnya akan terhapus oleh hukum di sini. Pada titik ini, panggung bela diri sudah terlihat. Banyak orang telah mencapainya, namun panggung bela diri masih sunyi. Tidak ada yang terjadi. Di antara mereka yang telah mencapai puncak, beberapa bersorak untuk Long Chen dan kelompoknya. Mereka mengakui upaya Long Chen dalam meningkatkan status umat manusia, dan beberapa pengikutnya bahkan berasal dari faksi yang sama dengan mereka. Namun, ada juga yang bermulut menjijikkan yang menghina orang-orang tersebut sebagai sampah, menyuruh mereka mati saja di tangga dan tidak mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Meski begitu, mayoritas hanya menonton dalam diam. Meskipun mereka berhasil naik ke puncak, panggung bela diri belum bereaksi. Mereka tidak dipindahkan untuk memulai pertarungan satu lawan satu. Umat manusia menempati salah satu sudut panggung bela diri. Tapi karena ada banyak tangga, ras lain juga mulai bermunculan. Mereka tampak tersesat dan melihat sekeliling. Beberapa orang yang kurang ajar ingin langsung menyerang ke tengah panggung bela diri. Tapi masih ada penghalang di sana, dan orang yang menyerangnya meledak. Sekarang, tidak ada yang tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa menunggu di sana. Saat ini, Long Chen juga telah mencapai panggung bela diri. Long Chen, sekarang kita berada di panggung bela diri, kita akan lihat siapa yang bisa melindungimu. Tunggu saja kematianmu hari ini. Long Chen baru saja memanjat ketika seseorang dari keluarga Su mencibir padanya. Akibatnya, dia baru saja selesai berbicara ketika lehernya terpenggal, darah ungunya mengalir turun dari tempat kepalanya berada.